Saya dari Sidoarjo, Miss Gan. Oke, siap. Yes, saya dari Sidoarjo ya. Baik, dari Jawa Timur, dari Jawa Timur. Mana yang dari Jawa Timur? Boleh tekan angka satu satu satu. Jawa Timur mana Jawa Timur? Saya mau lihat nih Jawa Timur mana. Oh, Tejo, iya iya. Nanti ketemuan ya, yang Jawa Timur ya. Setuju nggak ketemuan? Yang Jawa Timur setuju ya? Siap, siap, siap. Oke. Baik, teman-teman. Ini langsung mulai ya, Miss Gan ya? Langsung mulai ya? Ya, Oke, oke. Baik, teman-teman, saya mau mengucapkan dulu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terdengar suara saya, Pak Iwan, Pak Atman. Pak, kapan ke Jakarta? Oh iya, siap, siap, Pak Atman. Setelah ini ya, kita ke Jakarta ya. Eh, Sidoarjo hadir, oke. Assalamualaikum, teman-teman. Mohon maaf ya, saya hari ini sedikit sangat-sangat grogi, nggak sedikit lagi ya, sangat grogi. Eh, Selamat, salam sejahtera, selamat malam, salam kebajikan, namo namo budayo, Om Swastiastu ya. Selamat berbuka puasa juga buat teman-teman ya, sudah berbuka semuanya ya. Oke, siap. Dan hari ini saya dapat kebagian tugas nih untuk sharing ya. Sebenarnya saya cukup kaget juga sih sebenarnya Miss Gan, sharing ini ya, karena saya untuk menjadi SVM ini sebenarnya nggak sengaja gitu ya teman-teman, nggak sengaja karena saya juga nggak tahu tiba-tiba di laporan itu loh Miss Gan, laporan bonus itu loh Miss Gan, itu oh, eh, biasanya saya kena 90 Miss Gan yang untuk membayar seminar ya, itu kalau nggak salah ya Miss Gan mungkin tahu ya, ya 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 Miss Gan. Itu kan 90.000 gitu kan. Ini pada saat itu laporan keluar Miss Gan. oh, Terus 150, oh naik sekarang, oh gitu ya. Naik, saya tanya ke CS gitu kan. Saya tanya ke CS, Kak CS, mau tanya nih, sekarang naik ya. Saya kena 150, gitu saya tanya. Oh, oh bukan Pak Wijaya. Oh, gimana maksudnya? Bapak sudah jadi SVM, oh gitu. Saya jadi SVM. Waduh, gimana itu? Karena teman-teman, setahu saya untuk menjadi SVM itu harus punya 3 elit gitu ya, Mas Gan ya. hmm. Tapi tapi saya saat itu masih punya 1 elit. Nah, jadi gimana kok ceritanya seperti itu? Jadi artinya teman-teman, Om Swanghur ini sangat baik hati gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana Swanghur itu memberikan apa istilahnya, eh, percepatan yang meringankan member gitu kan. Saya merasanya seperti itu. Jadi lakukan saja teman-teman, lakukan saja. Kalau sengaja langsung diamond. Enggak. Jadi lakukan aja ya Pak David ya, luar biasa. Pak David ini yang dahsyat ya. Ini Pak David ini adalah my elite pertama saya. Tepuk tangan buat Pak David ya. Oh, Pak David. Selamat ya. Boleh tekan 888 buat Pak David. Ya, luar biasa Pak David ini adalah eh, elite pertama saya. Keren Pak David ya. Oke, oke ya Pak David. Jadi Mr. David ini kayaknya penyelamatnya Mr. David deh ya. Mr. David, Anda penyelamat saya, Mr. David. Jadi saya bisa jadi SPM, saya juga nggak tahu sampai sekarang, Miss Gan, jujur saya nggak tahu gimana kejadiannya seperti itu. Tapi nanti teman-teman akan tahu sendirinya ya. Jadi artinya setelah saya ketahui itu bahwa omsetnya itu melebihi omset yang sebenarnya gitu. Ya. Jadi intinya lakukan aja teman-teman, nanti teman-teman akan naik level ya. Baik, jadi hari ini saya akan berbagi teman-teman. Izin ya, saya izin berbagi, bukan dalam artian ingin menggurui atau apa teman-teman, saya hanya ingin sharing ya versi saya teman-teman ya, disclaimer ya teman-teman, versi saya gitu ya. Nah ini, perkenalkan diri, ini saya sudah dikasih kisi-kisi sama Miss Gan, terima kasih Miss Gan sudah memberikan kisi-kisinya ya. Ya ini saya akan bacakan ya. Perkenalkan diri Anda, dari mana asal Anda. Oke, saya ada kenalkan teman-teman, nama saya Ida Bagus Made Dwi Wijaya Gandana Putra, tapi biasa dikenalnya dengan Tirta Wijaya. Karena saya mengambil nama anak saya ya, saya jadikan pengingat bahwa saya harus punya why untuk membahagiakan anak saya. Ya, seperti itu. Kemudian
Karena apa ya? Teman-teman pasti tahu ya, kalau anak itu, kalau kita ngomong soal anak ya, untuk orang-orang yang apa namanya, yang sudah berkeluarga, itu sudah pasti udah ya, nggak bisa, memang arahnya selalu ke sana gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah punya anak atau punya pasangan ya, jadikan itu sebagai W-nya teman-teman ya. Kemudian eh, apa posisi Anda sebelum mengenal SHB? Ya, ini. SHB itu Swanghor Business ya. Ini saya sudah nulis nih di sini ya. Saya termasuk ini ya. Ya, oke. Oke, oke. Jadi ya teman-teman, eh, posisi saya ya sebelum mengenal SHB ini, sebenarnya memang saya banyak melakukan bisnis-bisnis MLM ya. Tapi bisnis-bisnisnya itu, oh ya itu apa itu tadi? Bisnis-bisnisnya itu eh, sifatnya itu bukan yang seperti Swanghor ya, tapi yang seperti binary. Jadi bina kanan dan bina kiri. Jadi banyak orang yang merasa bahwa bisnis Swanghor ini bisnis yang susah gitu ya. Tapi buat saya ini bisnis yang sangat-sangat paling mudah yang pernah diciptakan di dunia. Jadi tepuk tangan dulu buat Swanghor ya, luar biasa. Boleh berikan apa ya, semangat buat Swanghor, tekan angka 9 ya untuk kesempurnaan, buat buat boleh ya. Oke, oke. Tekan angka 9. Oke, siap. Yes. Ya. Dan sebelum melanjut ke situ ya, saya juga mau ngucapin ini dulu ya. Eh Selamat ya untuk Miss Gan. Rumah barunya keren banget, Miss Gan. Saya ngelihat tuh, wih, merinding ya rasanya. Miss Gan ini kan usianya masih muda ya, teman-teman ya. Masih usia 22 ya, Miss Gan ya, betul ya. Kalau nggak salah, berapa ya usia? 22 ya. Jadi beliau ini sangat masih belia, tapi sudah punya 2 properti ya. Di Singapura dan di Malaysia ini, buat saya sih ini bisnis yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, coba teman-teman bayangkan ya, ya punya kehidupan seperti Miss Gan. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau punya rumah ya, dua ya, punya mobil yang luar biasa. Hanya 6 tahun ya, 6 tahun beliau melakukan bisnis ini di Swanghor. Jadi itu luar biasa ya. Coba siapa yang mau jadi seperti Miss Gan, boleh ketik mau ya, silakan. Saya juga mau ngomong ya. Mau dong, mau. Ya, siap. Mau. 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 Ya. Oke, siap ya. Tapi mau ini mau yang seperti apa teman-teman ya? Karena mau ini teman-teman, mau dong, mau dong. Ya, mau bingit. Mau ini seperti apa teman-teman ya? Mau ini buat saya teman-teman itu harus benar-benar dari hati ya. Ya, maunya itu dari hati. Jadi saya terjemahkan mau itu ya, M-nya itu maksimalkan teman-teman ya. Maksimalkan ya. Boleh dicatat teman-teman. Mau itu maksimalkan action ya, upayakan yang terbaik ya. Jadi maksimalkan action kita dan upayakan yang terbaik. Jadi nggak ada kata lain teman-teman. Teman-teman harus melakukan yang terbaik 1 bulan. Ya, ciptakan 1 bulan yang spektakuler. Itu yang saya lakukan, kan. Jadi sangat sangat mau untuk naik level, gitu teman-teman. Lakukan itu di 1 bulan dengan penuh spektakuler. Sehingga maksimalkan yang terbaik, ya. Maksimalkan yang terbaik. Ya, berikan yang 100%. Ya, jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Karena saya yakini ya teman-teman, kalau kita mau sukses itu ya, mau naik level itu nggak bisa 50 gitu. Nggak bisa jalan 50.
nggak bisa, bahkan 80 pun nggak bisa teman-teman. Ya, bahkan 90 pun nggak bisa, harus 100 ya. Kalau teman-teman ingat pesawat terbang ya, pesawat terbang itu ketika dia mau naik ya, itu sang pilot itu akan menekan touch-nya sampai ke depan sampai full. Dan Pak Tirta, Pak Tirta sudah lain tidak baik ya? Pak Tirta, mau nyambung? Ya, dia katakan kita perlu ya, sinyal buruk ya, sinyal buruk. Tapi dia masih sini ya, Pak Tirta? oke, Ah, siap, oke. siap, siap. Oke, saya barusan terbang Miss Gan, mohon maaf ya, karena terlalu ini tadi meloncat gitu ya teman-teman ya, melesat hilang dari peredaran ya. Ya, siap, siap. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman mohon maaf ya, kalau nanti saya hilang lagi itu artinya saya sudah terbang lagi ya. Oke, siap. Jadi jadi tadi dari mana ya? 100 ya. Jadi kita harus benar-benar 100% untuk bisa mau ya. Artinya maunya itu seperti itu teman-teman. Maksimalkan actionnya dan upayakan yang terbaik ya itu. Ya, itu jadi yang saya lakukan. Dan kemudian yang saya lakukan lagi ya teman-teman, sebelum menuju ke kisi-kisinya Miss Gan, yang saya lakukan adalah saya itu melakukan ini dengan cara seperti anak kecil teman-teman. Hati-hati Mas Tirta, hati-hati Mas Tirta, yes yes, hati-hati ya. Oke, jadi saya melakukan ini seperti anak kecil. Kalau Miss Gan kita tahu ya, Miss Gan kan putra putrinya masih kecil-kecil ya. Nah, yang saya lakukan itu seperti ini teman-teman. Miliki semangat seperti anak kecil. Ya, boleh dicatat teman-teman ya. Miliki semangat seperti anak kecil. Ya, apa aja semangatnya itu? Semangat anak kecil ya, itu punya hati yang tulus ya. Hati yang tulus, anak kecil itu tulus teman-teman ya, nggak punya tendensi apapun, dia nggak berharap apapun, nggak, kalau mau berteman sama orang ya dia tuh tulus, mau bantu orang ya tulus, nggak berharap apapun, dia tidak punya tendensi apapun. Itu ya, ya itu semangat yang luar biasa dari seorang anak kecil ya. Kalau kita perhatikan mereka kalau mau main ya main aja, kalau mau ngasih ngasih kue ya ngasih aja, nggak kepingin dibalas, nggak kepingin apa. Itu anak kecil ya. Jadi dan mereka juga nggak punya rasa sombong ya. Anak kecil itu nggak punya rasa sombong, ya ya dia main aja dengan siapapun, dia tulus dan rendah hati. Ya itu. Setuju, tulus. Marcel ini oke ya. Oke teman-teman, tulis yang lucu-lucu ya, yang banyak di kolom komentar gak apa-apa ya, biar saya nggak grogi ya. Kemudian yang kedua teman-teman, saya itu uh, melihat anak kecil ya, kalau sudah kepengen ya, kalau sudah kepengen, dia itu ngotot teman-teman. Ya kalau Miss Gan pasti tahu putra-putrinya, anak-anaknya, baby-babynya itu kalau kepingin sesuatu atau pengen mainan atau pengen es krim itu pasti pertamanya digeret-geret tuh ini baju kita pasti ditarik-tarik gitu ya, tarik-tarik, mama 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 mama, mama 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 Miss Gan, oh gimana ngomongnya bukan gitu ya, mama Gan, oh nggak tahu manggilnya apa ya. Jadi keren banget mas, oh ya ya, jadi akan tarik-tarik baju kita gitu ya, masih inget ya, merengek ya, bener ya, akan merengek. Pertama dia akan merengek ya. Kemudian kita kan tahu posisinya ya. Mungkin dia lagi sakit apa yang nggak boleh minum es krim, tapi nggak usah dulu nak, nanti aja gitu ya. Tapi si anak kecil nggak pernah menyerah teman-teman. Dia akan terus menggoyang-goyangkan kita, menggoyang badan kita. Ayo Pak, sampai nangis, sampai gulung-gulung di mall, sampai bikin kita malu dan akhirnya kita menyerah dan kita akan ngomong sama anak kita, iya iya iya, ayo ayo, mana mana es krimnya, ayo saya belikan. Ya, jadi itu artinya teman-teman, miliki semangat kayak anak kecil itu ya, nggak mudah menyerah untuk dapat itu, kalau bahasa Indonesia ngotot ya, kita harus ngotot, santai Mas Tirta, oh gitu ya, santai Mas Tirta, oh gitu, santai, jadi kita harus ngotot ya, nggak boleh santai ya, kita harus ngotot Pak Tirta, semangat terus, oh iya, jadi kita harus kekeh ya Pak Iwan ya, kekeh ya, jadi orang sudah kekeh, jadi ya kita harus ngotot untuk bisa naik level ya, itu yang saya lakukan ya. Itu semangatnya untuk yang kedua ya.
yang tadi anak kecil itu apa? Punya hati yang tulus dan rendah hati ya. Kemudian mereka selalu ngotot untuk mendapatkan sesuatu itu mereka akan ngotot ya berjuang. Kemudian yang ketiga, iya benar tadi ada yang ngomong ya, ceria ya, selalu positif, nggak punya pikiran negatif. Anak kecil itu selalu positif, pikirannya nggak ada negatif ya. Dan itu yang benar-benar apa ya, membuat anak kecil itu pasti akan disukai sama orang. Ya di mana ada anak kecil, kalau masih kalau ada anak kecil, pasti di situ ada happiness, kegembiraan. Ya kalau kalau Miss Gan tuh kalau kemarin membawa babynya ke Jakarta, insya Allah tuh pasti akan happy banget tuh orang-orang di Jakarta ya. Artinya happiness ya, pasti akan happiness, seneng ya ngelihat putrinya uh, Miss Gan itu kan lucu kan ya. Anaknya lucu, ceria ya. Semua bayi, semua anak kecil itu lucu. Dan itulah yang harus kita bawa gitu. Semangatnya itu kita harus membawa happiness, membawa kebahagiaan, kegembiraan buat orang yang dekat sama kita atau ketemu sama kita ya. Itu semangatnya anak kecil ya. Selalu positif ya, selalu positif. Jangan ada negatif sama sekali ya. Sedikit pun jangan ada ya. Kemudian yang keempat ya, anak kecil itu tidak pilih-pilih teman, teman-teman ya. Tidak pilih-pilih teman. Kalau di kita menjalankan bisnis ini, kita itu jangan pernah sekali-sekali membeda-bedakan tim, ya. Atau ketika kita ada punya calon ya, ini calonnya kayaknya nggak meyakinkan deh, nggak meyakinkan, dan akhirnya kita tidak memperlakukan dengan baik gitu ya. Artinya jangan sampai seperti itu. Kita semua sama, yes betul Pak David, semua sama ya. Jadi semua lakukan dengan ekivalen. Walaupun mungkin mereka, saya di tempat saya ada yang kerjanya sangat di bawah yang kita tahu ya, pokoknya sangat seperti itu ya. Jadi benar-benar kita tidak boleh membedakan ya, apapun itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kesempatan untuk semua tim. And with that, the 2023 season. Yes, itu ya. Lupa kecewa. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi pelokan sama semua tim kita ya, tidak boleh pilih-pilih tim ya. Kemudian yang kelima ya, anak kecil itu suka berbagi teman-teman ya. Dia kalau punya mainan dia suka bagi ya. Kalau di kita punya ilmu itu suka bagi ya, bagi semua ilmu yang kita punya. Ya sama seperti kayak sponsor saya ya, Bang Acip ya. Siapa yang nggak kenal Bang Acip? Ya semua pasti kenal. Beliau ini luar biasa sekali ya. Beliau ini selalu membagikan semua ilmunya ya. Ibu Vita selalu memberikan ilmunya. Ya, setiap hari, setiap minggu beliau memberikan. Miss Gan, nah Miss Gan ini selalu memberikan ilmunya. Ya, selalu memberikan ilmunya setiap minggu. Jadi semua orang-orang hebat itu selalu memberikan berbagi ilmunya, ya. Dan itu yang saya lakukan. Artinya saya berusaha untuk melakukan seperti itu ya. Itu sifat anak kecil ya. Suka berbagi. Kemudian nomor 6 ya. Anak kecil itu memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi ya. Jadi apa ya, kalau boleh dibilang itu, kalau teman-teman lihat ya, anak kecil itu ketika dia berantem ya, berantem kita pisahin nggak sampai 5 menit mereka akan mendekat lagi dan bermain lagi teman-teman ya. Yes, benar nggak sih? Anak kecil itu kalau habis berantem ya, habis berantem kita pisahin, jangan berantem, 5 menit lagi itu jotong-jotong, padahal 5 menit lagi mereka akan kumpul lagi dan akan bermain lagi. Artinya mereka sangat mudah melupakan dan sangat pemaaf ya. Anak kecil itu seperti itu. Dan kita harus memiliki sifat seperti itu teman-teman ya. Benar Mas ya, benar ya. Jadi kita harus memiliki sifat pemaaf yang luar biasa. Tidak pendendam, yes itu dia kata-katanya. Tidak pendendam, Pak Suparlan ya, siap. Jadi kita tidak boleh dendam kepada siapapun. Jadi apa ya? Kepada downline, mungkin downline-nya menjengkelkan ya. Ngomong downline menjengkelkan ya. Ada juga sponsor, mungkin sponsor kita juga menjengkelkan, kita nggak tahu ya. Mungkin saya juga banyak menjengkelkannya ya. Itu semua no problem ya, semua jangan jadikan dendam di hati kita. Jadi jangan baper. Nah, ini dia. Nggak boleh baper, teman-teman. Kalau baper, kita untuk melangkah itu akan terganjal gitu ya. Jadi kita untuk
untuk mempercepat ya, untuk mempercepat. Kalau mau cepat itu harus jadi pemaaf dan lupakan ampuni. Itu ya. Jadi seperti itu. Anak kecil ya, kita belajar anak kecil. Dan yang ketujuh nih. Nah, tidak boleh pilih kasih. Oh, siap. Itu di sini usaha. Oke. Dan yang ketujuh nih, anak kecil ya, kerjaannya itu maluin ya, pakai in ya, maluin. Dan ini saya ingat ya, anak kecil itu kan nggak malu ya. Jadi mereka itu nggak malu, jadi malah justru malu-maluin ya. Dan ini saya ingat sekali ya, waktu pada saat itu kan saya barusan dapat bonus ya, bonus dari Swanghor ya, bonus dari Swanghor. Nggak banyak sih. Waktu itu pertama kali saya dapat bonus itu sekitar 400 ya, 400.000. Ya, join 2 mingguan ya, 400 ribuan. Dan saat itu memang saya ingin benar-benar membuktikan beneran nggak sih ini beneran ini ditransfer. Saya penasaran, saya ke ATM ya, bermula 400.000 miskan. Yes, bermula dari 400.000 miskan. Saya ke ATM lah, saya coba saya cek, luar biasa miskan ya, ATM saya expired miskan. Expired saking lamanya miskin, nggak pernah dipakai karena selamanya nggak ada yang transfer ke saya ya kan. Jadi kan luar biasa ya. Jadi akhirnya saya disuruh sama satpam untuk masuk ke dalam tuh, masuk ke dalam untuk ngurusi ATM karena saking lamanya nggak pernah dipakai ya. Kemudian di sana saya ketemu sama tellernya kan untuk suruh ngisi. Saya ketika teller ngobrol sama saya itu malah apa ya namanya, dia tanya, Bapak ini kerjanya apa? Oh, saya kerja di kopi, Pak. Oh, gitu ya. Iya ya, ini nih saya kebetulan bawa kopi nih. Saya kasih kopinya itu. Kopi apa itu namanya? Kopi juara yang saset ya, yang saset ya. Nggak segini ya, nggak segini. Jadi saya memberikan, saya selalu siapkan kopinya itu di tas saya memang. Ya, di tas saya selalu saya siapkan kopi sasetan, kopi juara untuk ketemu semua orang, ketemu kenalan, saya sudah siap gitu ya. Ya, saya sudah siap. Jadi ketika saya di depan teller, itu saya malah memprospek ya, buat istri saya. Oh, itu malu-maluin ya. Saya keluar malu karena istri saya malu. Kalau bisa-bisanya saya memprospek orang teller ya. Orang teller gini-gini ya. Oh, ini Pak, nanti ketemu saya ya. Ini saya kata nama saya. Padahal dia itu sedang memperbaiki ATM saya. Itu jadi itu teman-teman. Jangan pernah malu ya. Jadi kerjanya itu memang malu-maluin. Ya, bukan malu-maluin. Saya nggak boleh malu gitu ya. Ya, pokoknya nggak boleh malu ya. Jadi kerja di Swanghor ini kerjanya seperti anak kecil ya, malu-maluin ya. Kalau saya sudah di taraf malu-maluin ya. Jadi saya sudah putus saraf kemaluan saya. Salah, saraf malu saya ya, saraf malu saya. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Siap. Lanjut ya. Oke. Siap. Sekarang kita akan masuk, saya akan masuk ke kisi-kisi dari ya. Nah, mungkin ini. Nah, yang malu-maluin dua lagi ya. Mungkin Miskan bisa memberikan ini. Saraf malu putus dulu ya, benar, saraf malu. Miskan boleh menampilkan ini saya Miskan. Foto-foto saya yang rame-rame itu Miskan. Itu saya lakukan offline ya. Oke, nah ini nih cocok. Ya, ini cocok ya, ini. Nah, ini teller jadi downline, maaf Mbak Tita, teller jadi DL enggak? Tellernya nggak jadi downline. Tellernya nggak jadi downline juga ya. Malu-maluin dapat tapi tellernya nggak jadi downline ya. Oke. Kemudian ini. Nah, yang ini ketika saya melakukan di kafe ya. Yang tadi Miss Gan, yang satu lagi Miss Gan. Yang orang sensitif. Nah, ya ini stop ini Miss Gan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, itu saya memegang uang itu teman-teman. Memegang uang ya, ada di sini ada uangnya itu ya. Itu uang hasil dari teman ini mereka calon member saya nih, yang 1, 2, 3 ini calon member saya. Ada sekarang, ada beliaunya Bunda Yulin ya, ini ada juga semua di organisasi saya. Dan jadi saya itu di kafe ya teman-teman, saya memprospek itu di kafe, di sebuah kafe, karena saya nggak tahu ya di mana lagi saya harus ketemu orang di kafe.
Dan di kafenya itu malu-maluinnya apa? Saya itu nggak beli kopi, teman-teman. Saya nggak beli kopi. Saya ngomong sama bartendernya, "Eh, bartender, kak bartender, saya ini eh, punya bisnis kopi. Boleh nggak saya hanya beli makanan, saya minta air panas. Saya sudah punya kopi sendiri." Ya, buat buat bartender itu hal yang aneh ya. Wih, mungkin saya melihat ya, muka mereka itu kayak aneh gitu. "Hah, kayak apa? Kok kayak gini ya?" Jadi saya itu ketawa sendiri ya. Saya hanya ngetes ini loh, saya teman-teman. Saya ngetes mental saya, apakah saya itu seberani itu. Dan ternyata ya saya segila itu ya, artinya semalu-maluin itu ya. Dan ternyata ya dikasih ya. Saya dikasih, oke ini saya dikasih, silakan, apa namanya? eh, air panasnya, dan saya pesan makanan ya, dan bang malah sudah putus dulu ya. Bener ya, keren banget. Jadi ya itulah ya, jadi saya suka melihat ini loh teman-teman, saya suka melihat ekspresi orang yang ketika saya itu ngomong dengan yang tidak terduga. Ya saya suka melihat ekspresinya ya, ekspresinya pasti lucu, aneh gitu ya. Aduh, pokoknya saya jahil gitu ya. Jadi teman-teman, dan mereka saya nggak ngasih gratis, Miss Gan. Saya menyuruh calon member saya itu kalau mau coba silakan. Saya bikin dulu. Saya minum, ya saya minum gitu. Hmm, hmm. Terus mereka bilang, itu gimana rasanya? Oh, mau. Ini cuma 10.000, mau nggak? Ya udah deh, mau gitu ya. Mereka akhirnya langsung beli. Ya itu uang saya tuh. Itu hasil pendapatan saya. Itu saya pegang tuh uangnya tuh. Jadi saya nggak pernah ngasih gratis ya teman-teman. Jadi saya memberikan sampel itu dengan membayar. Nah, ya, jadi seperti itu. Minta beli air pesan Malaysia dan Singapura. Kita buat begitu juga di Malaysia. Waduh, siap malu loh Miss Gan. Siap malu Miss Gan. Ya, tapi dan itu memang saya buktikan Miss Gan, waktu saya ke waktu saya ke kafe-kafe di Bali itu ya. Kan saya sempat di Bali ya. Boleh Miss Gan ditampilkan, oh, nanti aja ya. Saya di kafe-kafe Bali itu ya gitu juga teman-teman. Saking saya itu sangat seneng banget sama kopinya, saya nggak mau memasukkan kopi lain di tubuh saya. Saya hanya minta air panas, dan memang nggak boleh gratis teman-teman di kafe itu, walaupun air panas ya. Harganya itu 10.000 ya air panas itu di kafe-kafe. Oh, boleh nggak saya minta air panas? Oh, nggak boleh Pak. Beli Pak. Oh iya ya, oke beli. Akhirnya saya yang kena ya. Oke deh, saya beli air panas. Oke, siap. Oke, aman. Ya, jadi saya beli air panasnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu ya yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya ingin semangat anak kecil itu ada dalam diri saya, dan saya lakukan ini dengan fun, dengan positif, dan itu yang membuat saya akhirnya mungkin ya, disclaimer ya, eh, mungkin mungkin jadi cepat gitu ya langkahnya, karena saya nggak ada beban gitu ya. Saya hanya ingin melakukan yang positif gitu ya. Baik, next, selanjutnya saya ingin berbagi yang ini, yang sesuai kisi-kisinya Miss Gan ya. Oke, saya dari Sidoarjo ya. Dipanggil pernah teman saya namanya Bagus Madin. Nah, kemudian why ya teman-teman ya. Jadi inilah kenapa kok saya eh, terus bisa menjalankan ini, karena why saya ya. Ini penting buat teman-teman untuk bisa terus melangkah menuju step selanjutnya, itu why ya. Kalau nggak ada why, teman-teman nggak bisa ngegas mungkin ya. Kalau why itu adalah apa ya? Perasaan yang ingin perasaan yang terdalam ya, bukan impian lagi ya why itu ya. Kalau why saya ini karena saya ingin membayar hutang kepada anak saya, dalam tanda kutip ya. Hutang itu bukan dalam artian hutang ya, tapi hutang dalam tanda petik, saya ingin anak saya itu bahagia ya. Saya ingin memberikan kesejahteraan, memberikan happiness yang selama ini saya rasa kurang gitu ya kepada anak saya. Dan hanya di Swanghor saya bisa melihat itu ada gitu ya teman-teman ya. Dan karena saya memang dulu pernah berjaya ya di bisnis yang terdahulu ya, kemudian tapi akhirnya saya jatuh ya, saya kehilangan kendaraan, kehilangan aset, sehingga saya mulai dari nol lagi. Benar katanya Miskan tadi ya, saya mulai dari nol lagi,
dan itu sangat-sangat tidak mudah untuk dilewati. Ya, karena ketika kita pernah jaya, ya, ketika saya pernah jaya, tapi saya kemudian harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang bisa dibilang minus 0 derajat ya, di bawah minus ya. Jadi minus 0 derajat itu kayak apa ya? Kedinginan ya, benar-benar sesuatu yang sangat dingin ya, kehidupan yang menyakitkan untuk diceritakan ya. Bahkan untuk diingat ya, saya pun jadi ini sangat tidak menyenangkan. Jadi saya tidak akan meneruskan detailnya ya, nanti akan terjadi uh, uh, close camp ya, karena saya akan meneteskan air mata ya. Jadi sebaiknya seperti itu ya, teman-teman bisa memperkirakan bahwa benar-benar tidak sangat tidak mengenakan ketika keadaan kita itu minus ya. Jadi temukan way teman-teman untuk bisa bangkit lagi ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya tidak pernah berdoa ya. Pada saat minus itu saya tidak pernah luput dari doa, dan doa saya cuma satu teman-teman. Doa saya cuma satu waktu itu. Ya Allah, berikan saya sebuah peluang bisnis MLM yang tarafnya internasional tapi mudah dan gampang buat saya kerjakan ya Allah. Itu beneran teman-teman ya. Karena saya ini suka sama MLM. Sebenarnya saya suka sama MLM. Jadi doa saya itu hanya itu ya, selama bertahun-tahun doa saya hanya itu. Ya Allah, berikan saya sebuah peluang bisnis MLM yang bertaraf internasional, yang besar, yang gampang ya Allah gitu ya. Doa saya hanya itu teman-teman. Ya, ya Allah, dan saya berdoa kayak gini. Saya sama Tuhan pakai bahasa Indonesia memang ya. Masa nggak ada sih ya Allah gitu ya. Masa kelama banget ya Allah. Saya bosan dengan kemiskinan ini ya Allah gitu ya. Jangan lama-lama ya Allah. Eh, saya saya ingin bisa memberikan yang terbaik buat anak saya dan pasangan saya ya Allah. Doa saya hanya itu setiap kali. Tapi walaupun saya selalu ketemu bisnis itu, kayaknya ini jawabannya deh. Saya lakukan, ternyata bukan. Gak apa-apa. Saya selalu berprasangka baik ya. Jadi ini teman-teman, saya selalu berprasangka baik sama yang di atasnya, sama Tuhan saya selalu berprasangka baik. Mungkin bukan ini, mungkin saya bukan ini nih. Ya udah deh, nggak apa-apa ya Allah, kasih lagi dong ya Allah gitu. Saya terus, tapi dalam hati kecil saya itu, saya meyakini akan ada sebuah peluang bisnis internasional yang keren. Dan akhirnya alhamdulillah ya, saya diketemukan ya, dan diketemukan, doa saya dijawab ya, didatangkanlah malaikat penolong saya ya, diberikan penolong saya adalah Bapak Acip ya. Bapak Acip sponsor saya. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Acip. Berikan angka 8 8 yang nggak habis-habis rezekinya buat Bang Acip ya. Rezekinya dan kesejahteraan terus ya, Pak Acip luar biasa ya, Pak Acip luar biasa. 8 untuk Bang Acip ya. Dan kemudian ada Bapak Rakiman ya, saya oleh Bapak Acip saya dipasangkan ke Bapak Rakiman, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang gemuruh, angka 8 juga buat Bapak Rakiman. Terima kasih Bapak Rakiman ya. Kemudian saya bertemuan dengan Bapak Rusli ya, Bapak Rusli luar biasa. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Rusli, luar biasa beliau ya. 8 untuk Bapak Rusli. Dan yang luar biasa untuk Ibu Vita ya, yang selalu menolong saya. Beri tepuk tangan yang gemuruh, 8 untuk Ibu Vita dan Bapak Eri ya. Dan sampai sekarang saya masih merinding ya teman-teman ya kalau ingat ini. Karena kenapa teman-teman? Nggak jadi doa, jadi teman-teman, jadi jangan pernah lepas dari doa. Teman-teman pasti akan dijawab ya, pasti akan dijawab. Doa saya itu dijawab beneran dan persis gitu loh teman-teman. Iya, ini sudah MLM bertaraf internasional. Ini sampai merinding saya. Sampai berdiri ya. Iya. Karena doa saya itu hanya itu teman-teman. Ya Allah, berikan saya MLM, karena memang saya suka MLM.
Saya bilang, ya Allah, saya berikan MLM. Kok bisa ya? Udah, nggak tahu lah. Pokoknya kok bisa ya? Kok bisa diberi kayak gini gitu loh. Luar biasa. Terima kasih. Dan terima kasih kepada orang yang sangat luar biasa memperkenalkan Swanghor ini, bersusah payah datang dari jauh mau hadir untuk memperkenalkan Swanghor ini. Beri tepuk tangan yang gemuruh, luar biasa. Berikan angka 8 untuk Miss Gan, ya, Miss Gan luar biasa. Maaf ya, kalau nggak ada Miss Gan mungkin semua kita nggak ada. Ya, artinya luar biasa. Terima kasih Miss Gan sudah memberikan apa ya semua eh, perjuangannya, memberikan semua perjuangannya untuk memperkenalkan ini. Dan terima kasih Miss Gan, terima kasih Miss Gan yang sudah menemukan Ibu Vita untuk Indonesia. Terima kasih Miss Gan, luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Miss Gan ya. Oke, siap. Saya udah berjanji untuk nggak nangis ya teman-teman ya. Jadi saya kalau close cam tadi ya, close cam ya. Oke, oke siap. Cam lagi. Oke, ya siap. Oke, ini waktunya sampai sahur ya teman-teman ya, sampai jam 2 pagi gitu, Miss Gan. Sampai sahur ya? Enggak ya? Oh no no no. Oke oke siap. Ya. Yang kedua ya, bagaimana Anda mengenal SHB, Swanghor Business? Apa yang membuat Anda tertarik dengan bisnis tersebut? Apakah Anda percaya pada awalnya sampai Anda mulai oke. Bagaimana saya mengenal SHB ini? Awalnya dari sebuah pertemuan Zoom seperti ini teman-teman. Seperti ini ya, sebuah pertemuan Zoom seperti ini. Jadi saya lahir dari Zoom ya. Pembicaranya waktu itu adalah Ibu Vita ya, Ibu Vita, dan dan saya di follow up oleh Bang Acip ya, di follow up oleh Bang Acip, sponsor saya yang luar biasa, untuk saya dipasangkan dengan Bapak Rakiman ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Acip, kita Pak Rakiman dan Pak Rusli ya. Dan yang membuat saya tertarik pertama kali adalah bisnisnya kan. Yang membuat saya tertarik adalah pertama adalah bisnisnya ya. Saya tertarik dengan bisnisnya memang karena memang dalam posisi saya mencari peluang bisnis ya teman-teman ya. Dan di awal saya langsung percaya dengan bisnis ini teman-teman. Saya langsung percaya ya karena eh, saya langsung di awal langsung percaya. Karena memang secara pemaparannya ya, di perusahaannya sudah 37 tahun ya di dunia yang nggak pernah ganti sistem dan sudah 18 tahun di dunia. Jadi itu yang membuat saya langsung percaya apa yang nggak apa yang harus nggak dipercayai. Udah 37 tahun loh. Udah 37 tahun, udah 18 tahun di Indonesia. Apalagi yang membuat saya ragu ya. 18 tahun di Indonesia, betul ya Mas Iwan ya. Jadi apalagi yang membuat saya ragu? Oke lah, saya percaya. Saya nggak banyak tanya karena udah 37 tahun di dunia gitu loh. Kecuali dia masih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini 37 tahun. Apa yang membuat saya ragu? Jadi saya langsung percaya ya. Dan dalam hati saya berkata, apakah ini jawaban dari doa-doa saya gitu ya. Jadi ya, semoga lah ya, dan saya bismillah gitu aja ya, semoga ini adalah jawabannya. Akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba order produknya teman-teman ya. Saya harus memastikan bahwa ini mudah dilakukan ya. Alhamdulillah ya, ordernya itu waktu itu masih pakai chat ya, masih pakai chat, dan itu mudah banget ya, dan itu alhamdulillah. Dan sekarang ditambah lagi, hari ini ordernya sangat lebih mudah lagi teman-teman, karena bisa order online dan bisa sampai jam 10 dan bisa pakai OVO, Dana, GoPay, link aja, ShopeePay ya. Saya pakai ShopeePay ya teman-teman ya. Untuk bayar-bayar itu enak, nggak pakai tambahan admin ya. Jadi teman-teman bisa coba ya. Jadi lebih mudah lagi ya. Seperti Pak Wijaya. Oke oke ya. Paling mudah ya. Dan saya meyakini ya bahwa hari ini ya, ya
bahwa hari ini ada berapa nih? 240 ya. 240 orang yang ada di sini ya di angkatan ini bisnisnya akan meledak ya, akan meledak seledak-ledaknya ya karena bisnis ini sudah sangat-sangat mudah banget dilakukan ya. Jadi kalau teman-teman yakin ya, gas jangan pernah eh, toleh kiri kanan lagi ya. Fokus ya sama Swanghor karena ini sudah yang paling benar ya, seperti itu teman-teman ya. Produk apa yang pertama kali Anda konsumsi? Ya, oke. Saya pada saat pertama kali order adalah kopi yang rasanya pahit, teman-teman ya. Dan ketika saya mencoba itu alhamdulillah dahsyat banget ya. Memang luar biasa sekali kopinya ini. Kalau saya mencoba kopi lain, itu saya suka dredeg gitu ya, kayak dada berdebar-debar gitu ya. Ya. Kalau ini di Swanghor, kopi juara ini saya nggak merasakan itu, teman-teman. Jadi benar-benar apa ya? Bener-bener enak gitu ya, nyaman, nyaman ya, nyaman dan saya ngetesnya itu jam 11 malam deh teman-teman. Saya minumnya itu jam 11 malam. Saya memang sengaja mau ngetes seperti apa yang akan terjadi pada saya kalau saya minum jam 11 malam karena selama ini saya kalau minum kopi-kopi lain itu saya eh, akan melek gitu ya, tidak jadi sampai pagi gitu. Saya sengaja itu. Oke lah, saya minum lah jam 11 malam. Saya yang terjadi adalah 30 menit kemudian saya jadi kayak relax gitu teman-teman ya, kayak relax, kayak enak gitu, jadinya kayak lemes dan akhirnya saya pingsan dan tidur. Bukan pingsan ya, seperti apa ya, enak banget tidurnya ya. Jadi benar-benar kopi ini benar-benar buat saya sih ajaib ya, ajaib. Dan saya ini termasuk penderita hipertensi ya. Terima kasih Pules ya. Pules ya Pak Iwan. Jadi saya ini termasuk penderita hipertensi teman-teman, yang tadi Kak Sylvia yang luar biasa memberikan tadi pemaparannya. Saya itu suka pusing ya, suka pusing, suka insomnia ya. Jadi kenceng di sini ya, di tengkuk sini kenceng banget ya, hipertensi 160 gitu ya, dan selalu minum obat. Selalu minum obat untuk menurunkan tensi saya 160 turun gitu ya, 150. Jadi eh, alhamdulillah setelah saya minum konsumsi rutin ya 2 kali sehari, alhamdulillah teman-teman saya sudah lupa ya, saya bahkan nggak tahu lagi di mana obat yang saya beli ya, namanya amlodipin apa ya, ya mungkin mungkin tahu teman-teman ya untuk turun itu ya. Jadi itu kan setiap hari diminum ya, dan saya sudah nggak konsumsi lagi amlodip ya. Itu Mas Iwan. Mas Iwan, thank you ya, supportnya luar biasa ya. Jadi itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Kemudian apa yang membuat Anda melakukan oke, kenapa, apa yang membuat Anda melakukan apa yang dilakukan SHB ya, apa yang membuat, kenapa melakukan bisnis SHI ya mungkin ya. Kenapa? Karena saya merasa bisnis ini, Swanghor ini adalah bisnis yang paling mudah di dunia, teman-teman. Karena saya pernah ya ikut bisnis MLM yang lainnya itu harus ada tutup poinnya, Miss Gan ya. Kalau di tempat kita ini nggak ada, ya nggak ada tutup poinnya, luar biasa. Itu kalau di tempat lain itu sampai belasan juta bahkan sampai puluhan juta ya. Saya pernah yang ikut itu harus tutup poin untuk mendapatkan bonus. Di tempat kita itu nggak ada, teman-teman. Jadi ini benar-benar bisnis yang sangat 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 mudah di dunia, karena closingnya pun ya, kalau teman-teman jeli ya, closingnya di bisnis kita ini sebenarnya bukan closing 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 jualan kopi ya, tapi kalau buat saya ya, disclaimer ya, buat saya closing di Swanghor ini adalah closingnya adalah isi form ya, closingnya adalah isi form untuk jadi membernya kita. Jadi semudah itu tuh teman-teman. Jadi apalagi yang membuat saya itu ragu dan membuat saya mikir, nggak pakai mikir, saya ini bisnis yang udah paling gampang di dunia karena closingnya hanya isi form ya. Saya hanya membatasi saya sampai di situ ya, selanjutnya saya next next nanti, tapi saya membatasi bahwa saya closingnya hanya isi form, isi form ya Pak, Bapak mau ini, oh ya isi form dulu Pak, ini isi form dulu Pak, isi form dulu Pak, isi form gratis Pak John, itu aja yang saya lakukan ya. Jadi ini benar-benar luar biasa buat saya ya, ya closingnya hanya itu. Kemudian apa lagi nih, bagaimana cara berbagi offline dan offline, apa aktivitas Anda lakukan sekarang ya. Jadi cara saya berbagi, saya lebih banyak di online memang teman-teman ya. Jadi saya lebih banyak di online sekarang ini ya. Jadi yang saya lakukan ya, saya lakukan seperti Bang Acip ya, yang lakukan di Facebook, dan Japri seperti yang dilakukan oleh Pak Rusli
ya. Plus satu lagi saya melakukan yang itu kolam prospek, ya. Saya mengundang calon-calon member saya ke kolam prospek dan saya melakukan presentasi di situ. Saya tahu bahwa tidak semua orang di Indonesia, Miss Gan, itu paham dengan Zoom, Miss Gan. Ya, tidak semua orang paham dengan Zoom. Akhirnya saya memutar otak gimana ya caranya. Tapi mereka paham dengan WA. Ya, mereka paham dengan WA dan mereka paham dengan voice note. Voice note hanya klik aja voice note, ya. Ya. Jadi saya membuat presentasi di kolam prospek saya dengan voice note dan gambar-gambar yang ada di Zoom-nya Ibu Vita. Ya, Ibu Vita bikin acara Zoom. Saya hanya ngambil slide-nya. Slide-nya saya jadikan gambar dan di bawahnya saya bagian ngomong. Ya, voice message, ya, voice message, ya. Prospek dan voice message. Jadi semua orang mau nggak mau mereka akan klik itu voice dan akan baca itu, akan melihat gambarnya. Kalau di Zoom kan mereka harus masuk. Jadi pikiran saya harus memperbanyak presentasi. Tapi kalau di Zoom mungkin ada yang nggak bisa masuk. Akhirnya saya membuat itu dia kolam prospek dengan saya seperti Zoom ini, tapi dengan voice note dan gambar slide yang saya crop jadikan bahan untuk materi di voice note-nya. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Kalau bisa membayangkan boleh tekan angka 1 ya. Boleh tekan angka 1 kalau paham ya. Paham ya? Saya bikin kolam prospek ya. Gitu. Dan dari situ banyak sekali saya mendapatkan ya, kolam prospek itu luar biasa, banyak sekali. Sampai satu hari saya dapat 20, besoknya saya dapat 30 ya. Dan itu saya langsung membentuk sebuah jaringan ya. Itu sudah paham ya, alhamdulillah. Saya lihat di live snack video ya. Jadi membentuk jaringan. Jadi itu yang saya lakukan di 1 bulan pertama. Saya berusaha untuk 100 member dan itu terjadi memangnya 100 member. Saya bikin 10 leg, isiannya 30, ini 70 tambah 30 ada 100. Jadi saya bikin 100 member di 1 bulan pertama. Itu yang saya lakukan ya. Disclaimer, tidak semua orang berkenan melakukan ini. Tapi kalau teman-teman mau ya boleh dicoba ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana Anda meyakinkan ketika mereka mengajukan keberatan ya? Bagaimana menanganinya? Ya, oke. Dan bagaimana cara memberikan kepercayaan diri kepada orang baru? Ya. Untuk yang mengajukan keberatan ya, sebisa mungkin saya menghindari perdebatan. Ya, sebisa mungkin saya menghindari perdebatan. Karena di dalam perdebatan itu ketika kita menang artinya kita kalah. Karena nggak mungkin kita menang debat terus orangnya itu simpatik sama kita, nggak ada ceritanya seperti itu teman-teman. Ketika kita menang debat dari orang itu, yang ada dia sakit hati dan kita tidak dapat apa-apa. Jadi yang saya lakukan adalah saya menghindari perdebatan, ya, saya nggak berdebat ya. Kalau ada orang yang keberatan, tapi yang saya lakukan adalah saya berempati, ya, saya ingin merasakan apa yang menjadi keberatannya dia. Misalnya, Pak, saya nggak suka MLM, Pak. Oh, cocok. Ya, misalnya saya nggak suka MLM, oh, cocok, Pak. Saya juga sama. Saya nggak suka MLM. Ya, jadi itu cara saya. Cocok, Pak. Saya juga nggak suka MLM, Pak. Tapi ketika saya melihat bisnis Wanghor ini beda, Pak. Nah, seperti itu. Jadi di awal saya menyamakan frekuensi saya dulu. Ya, menyamakan frekuensi saya dengan yang mengajukan keberatan sama saya. Saya nggak suka berdebat seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami teman-teman yang ini, kalau paham boleh tekan angka 1. Ya, saya nggak suka berdebat ya. Karena kalau kita berdebat artinya ya kita menyamakan frekuensi dulu. Cocok ya, Miss Gan ya. Ya, dan saya juga nggak memasang target apapun dengan orang yang saya temui. Karena ya sejujurnya teman-teman ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau dijadikan target. Ya, ketika kita ketemu sama orang ya ketemu aja gitu ya. Kembali lagi ke anak kecil tadi ya, tulus aja. Ketika ketemu sama orang yang ngasih kopi aja, udah jangan berharap dia mau jadi member. Udah enggak, kita hanya
enjoy sama hari itu, sama dia ngobrol, enjoy, enak, enak, enak. Udah nggak usah berharap apapun dia mau join atau enggak usah. Ya, nggak usah berharap apapun, justru akan lebih kelihatan. Orang itu malah akan lebih respect sama kita. Karena kita, bahkan saya nggak ngomong apapun tentang bisnis itu. Nggak ngomong apapun tentang bisnis. Jadi orangnya sendiri yang akan menyerahkan diri. Ya, karena dia respect sama kita. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi jangan pernah jadikan orang itu target. Ya, wah ini target saya nih, ini target saya nih. Oh, saya mau ke sana. Jangan. Ya, tapi saya kepengen berbagi nih, saya pengen punya kopi ini bisa bisa nyelamatin dia gitu. Gitu aja tujuannya ya. Jadi jangan pernah membuat orang itu menjadi target. Ya, itu. Kalau paham boleh tekan angka iya, diniatkan silaturahmi. Yes, ya itu ya silaturahmi. Oke. Keren itu kata-katanya ya. Boleh tekan angka 1 yang paham ya. Oke. Kemudian bagaimana cara memberikan kepercayaan diri kepada orang baru? Ya, siap. Karena saya bekerja di online ya, yang saya lakukan untuk memberikan kepercayaan diri kepada orang baru ketika mereka memberikan postingan, ada alhamdulillah kopi saya datang gitu ya. Saya selalu like ya, saya mengasih like love ya, like love, terus kemudian saya kasih like luar biasa, masya Allah keren kayak gitu ya. Jadi grup itu benar-benar kayak full dengan stiker gitu ya. Ya, ilmu lagi aja ini, thanks mentor. Jadi di grup itu stiker aja semua isinya ya. Dan saya memang pengkoleksi stiker yang positif teman-teman. Saya suka banget ya stiker-stiker karena itu yang bisa saya ekspresikan ketika saya online. Kalau saya offline, saya selalu ketemu orang, wais selamat ya, selamat gitu-gitu ya. Jadi benar-benar ekspresi yang harus memberikan penghargaan. Nah, cocok. Berikan penghargaan yang tulus kepada tim kita, apapun prestasinya, berikan semangat dan motivasi. Itu ya yang saya online itu dengan stiker ya. Kalau saya dengan itu ya, disclaimer ya, tiap orang beda-beda. Saya dengan stiker ya. Dan harapannya ya, saya berharap sih ini bisa diduplikasi oleh teman-teman tim-tim saya, sehingga mereka akan melihat, oh bisnis ini bisnis yang menyenangkan, bisnis yang penuh kegembiraan, happy kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara Anda menjadi vice manager dan Anda menjadi senior vice manager? Yang saya lakukan, oke. Yang saya lakukan tadi ya, mau ya, harus mau dulu. Ya, mau. Ya, jadi mau maksimalkan bisnis is fun. Wis, Mr. Rusli, siap Mr. Rusli, siap. Bisnis is fun ya. Kita harus mau dulu ya untuk jadi vice manager, itu harus mau, karena kalau kita nggak mau ya kita nggak jadi. Ya, maunya tadi itu apa? Maksimalkan uh, action dan upayakan yang terbaik ya. Itu mau. Kemudian kalau sudah mau teman-teman ya, kalau sudah mau teman-teman harus jadi orang yang baik. Apa itu baik? Nah, kita lihat nih. Baik. B ya, B baik ya. Boleh teman-teman boleh catat ya. Tulis di komentar. Baik. Baiknya itu B-nya itulah orang baik itu adalah orang yang berbagi ya, orang yang suka berbagi. Ya, jadi teman-teman bagikan aja terus ini. Ya, bagikan aja kebaikan kopi ini kepada semua orang di seluruh dunia. Seperti Miss Gan ya, beliau lintas negara, beliau berbagi kebaikan dan berbagi, ketemu sama Ibu Vita, berbagi kebaikan dengan Ibu Vita, Bu Vita berbagi kebaikan dengan kita. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi benar-benar harus berbagi ya. Orang bagi itu adalah berbagi ya. Boleh tulis berbagi gitu teman-teman ya. Tulis ketik berbagi ya. Kemudian A ya, kemudian yang A baik A itu adalah ampuni, maafkan, lupakan ya. Semua orang yang pernah punya masalah sama kita, mungkin kita pernah dihina, pernah dikecilkan, pernah di apa lagi? Dicaci maki, dipandang sebelah mata, ya. Ampuni, lupakan, maafkan, karena itu yang akan menghambat kita untuk naik level. Ya, jadi ikhlaskan, lupakan, ya. Jangan jadikan dendam dalam hati ya. Kita harus lurus terus jalannya ya. Jadi lupakan, maafkan ya. Dan juga teman-teman, misalnya ya, teman-teman punya sponsor, sponsor saya nggak dukung saya nih, nggak pernah ngajarin saya, ampuni ya, ampuni, lupakan, maafkan ya, karena sponsor itu juga manusia teman-teman ya. Sponsor punya kehidupan yang kita nggak tahu teman-teman. Mungkin di saat kita telepon, oh
sponsor nggak angkat-angkat telepon saya nih, sombong banget nih sponsor. Nggak gitu ceritanya teman-teman, nggak gitu. Sponsor punya kehidupan. Bisa jadi dia sedang ada sesuatu kesibukan yang urgent, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Jadi eh, apa ya namanya, jangan membuat prasangka yang buruk kepada sponsor. Positive thinking, nah itu dia, positive thinking kepada sponsor ya. Jadi benar-benar kalau saya mau jujur ya teman-teman, sponsor itu ya tugasnya itu cuma satu, mensponsori loh. Kan namanya sponsor. Tugasnya hanya satu, mensponsori. Kalau dia itu memberikan bantuan secara bimbingan secara luar biasa itu bonus teman-teman. Tapi secara hierarki kata-kata itu sponsor itu tugasnya hanya sponsori kita. Kita udah beruntung banget. Saya sangat bersyukur sekali Miss Gan bisa mensponsori Ibu Vita ketemu sama kita, Ibu Vitanya ya sangat bersyukur sekali, terima kasih Miss Gan ya. Artinya si sponsor dan Ibu Vita bonus buat kita ya, Ibu Vita bonus buat kita karena beliau memberikan bimbingan yang luar biasa. Miss Gan juga memberikan bimbingan yang luar biasa, itu bonus ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah berprasangka buruk terhadap sponsor, terhadap downline ya. Ampuni, lupakan, maafkan. Kita melesat aja terus ke depan ya. Baik, baik tadi berbagi, ampuni, A. I-nya ikhlas bantu tim teman-teman ya. Ikhlas bantu tim. Coba teman-teman ketik ikhlas bantu tim ya. Mungkin bisa jadi sponsor kita nggak kurang membantu kita, kurang support kita. Tapi jangan itu terjadi sama diri kita sebagai sponsor. Kita harus ikhlas bantu tim ya, ikhlas bantu tim untuk naik level. Ketika tim kita naik level, maka kita pun akan naik level. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita intinya sebenarnya di bisnis ini adalah membantu ya, membantu sesama ya, apalagi ya, ikhlas bantu tim ya, buat punya nilai gitu ya buat kita ya, seperti itu ya. Ikhlas bantu tim. I kemudian K ya akhirnya, dan K akhirnya ketemulah ya. Dan ya ikhlas bantu tim nih Pak Eri, ada Pak Eri ya. Ikhlas bantu tim ya. Kita lihat siapa saja orang-orang yang ikhlas bantu tim. Ada Ibu Vita yang ikhlas bantu tim, beliau naik ya. Habis ini kita doakan Ibu Vita akan sekarang beliau naik level nih ya. Tepuk tangan buat Ibu Vita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Vita, sudah jadi Special Vice Manager ya. Sebentar lagi kurang dikit jadi Diamond. Beri tepuk tangan yang gemuruh dengan tulis angka 8 untuk Ibu Vita. Silakan teman-teman ketik angka 8 yang panjang ya. 8 hebat Bu Vita, yes semuanya ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Vita. Kita doakan Ibu Vita akan menjadi seorang Gold Diamond pertama di Indonesia yang luar biasa menginspirasi ya. Amin 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 ya, karena di bulan Ramadan ini penuh malaikat yang bertebaran mencatat ya, kata-kata yang baik itu insya Allah akan terjawab ya teman-teman ya. Baik ya, beri tepuk tangan yang spesial untuk Ibu Vita ya, luar biasa hari ini naik level beliau karena beliau ikhlas bantu tim ya. Siapa yang nggak kenal Ibu Vita di Indo 1 ya, semua diurusin dari A sampai Z, itu diurusin semua ya. Sampai kita doakan Ibu Vita dan Pak Eri sehat-sehat terus ya teman-teman ya. Oke, luar biasa ya. Dan siapa lagi orang yang sangat-sangat ikhlas bantu tim? Kita lihat di sini ada Miss Gan yang luar biasa teman-teman. Beliau ini ikhlas bantu tim ya. Bayangkan beliau sangat ikhlasnya sampai beliau itu terbang loh. Terbang meninggalkan anaknya untuk ke Indonesia. Ya, beliau sempat datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan kepada support kepada seluruh tim di Indonesia. Bayangkan itu teman-teman ya. Bayangkan ikhlas bantu tim. Beliau meninggalkan anak kecil-kecil, masih sangat kecil tuh anaknya Miss Gan. Saya sampai netes air mata tuh ngelihat ketika Miss Gan pulang berpelukan tuh sama anaknya. Ini keren banget ya, itu sangat menyentuh sekali Miss Gan, luar biasa. Terima kasih, beri tepuk tangan yang gemuruh buat Miss Gan ketika angka 888. Kita doakan Miss Gan ya naik jadi Gold Diamond. Ada nggak di atasnya Gold Diamond Miss Gan? Kalau ada, kita doakan Miss Gan jadi di atasnya Gold Diamond ya. Ada nggak di atasnya Gold Diamond ya? Pokoknya itulah ya, saya nggak tahu ya. Kalau ada itu semoga Miss Gan akan di atasnya Gold Diamond ya. Luar biasa, terima kasih Miss Gan. Ya, kemudian oke, luar biasa. Ya, semuanya semoga semua doa baik akan kembali ke teman-teman ya. 888 ya, semuanya yang menulis 88 akan kembali lagi ke teman-teman semuanya. Kemudian K ya, akhirnya kita ketemu dengan K.
Yaitu apa itu? Kalau kita semua sudah melakukan berbagi, ampuni, maafkan, ikhlas bantu tim, K-nya, maka datanglah itu yang namanya kesejahteraan, kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan. Apalagi K-nya, boleh teman-teman tambahin K-nya semua yang baik-baik ya, kemakmuran, keridoan ya, kesehatan, apalagi apa? Keberuntungan ya, semuanya akan menyertai kemewahan. Woi, sedap sekali kemewahan, keceriaan. Yes, yes, bagus, saya suka nih. Keceriaan, ke Shanghai, ke Shanghai. Oh, boleh ya. Ke Shanghai ya. Kenyamanan ya, ke mana? Kegantengan ya, ke kesehatan, ke Dubai, kecantikan ya. Semuanya kakak semua yang baik-baik akan menjadi milik kita. Jadi kebahagiaan, yes. Hani, kebahagiaan itu keren ya. Jadi itulah jadi keren ini keren, kekerenan ya, keumrohan, ke umroh gitu ya, ke seluruh dunia. Jadi kemana-mana ya. Oke, siap ya. Jadi semuanya akan kembali kepada kita semuanya ya. Alhamdulillah ya. Ke Sohor, wow, yes, ke Sohor. Super dahsyat, waduh siapa ya. Jadi seperti itu ya. K-nya akan semuanya kepada kita ya kalau sudah jadi orang yang baik ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini terima kasih Upland, terima kasih Upland, terima kasih mentor, terima kasih my team ya, luar biasa sekali. Saya nggak mungkin saya bisa jadi seperti ini tanpa kehebatan dari tim saya ya. Tim saya ini saya namakan namanya itu My CEO Juara Indonesia, Miss Gan ya. My CEO artinya saya meyakini, saya percaya bahwa tim saya semuanya akan jadi CEO yang luar biasa hebat ya. CEO itu kan pimpinan terbesar tertinggi di suatu perusahaan ya. Saya meyakini, saya mempercayai tim saya akan jadi CEO yang juara di Indonesia itu ya. Jadi kalau saya bisa teman-teman ya, saya yang biasa-biasa gini aja bisa, apalagi tim saya. Karena tim saya luar biasa sekali dan saya sampai merinding, Miss Gan, dengan tim saya ini. Mungkin karena ya mungkin orang bilang apalah arti sebuah nama ya. Tapi ternyata nama itu penting sih teman-teman buat saya ya. Nama itu adalah doa ya. Jadi saya itu benar-benar terbantukan sekali oleh tim saya. Boleh ketik angka 8 untuk tim saya, My CEO Juara Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Sangat ganas dan sangat ngegas ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Dan oh ya Miss Gan, boleh ditampilkan artinya ganas dan gas ya. Ini yang saya lakukan juga teman-teman. Ada foto ya, ada ganas dan ada gas. Nah ini dia. Ya, jadi ini yang gas ya. Yang gas ya. Saya selalu menyerukan ini ke tim saya ya. Tim saya luar biasa ngegas semua. Nggak perlu takut, nggak perlu malu. Ya, lakukan apapun tantangannya. Saya pasti bisa, saya pasti sukses ya. Kemudian kalau yang satunya Miss Gan, ganas. Ada tulisan ganas. Ya, jadi saya selalu menyerukan yang ganas ini. Ketika teman-teman ikut Zoom, ketika teman-teman ikut acara Zoom-nya Ibu Vita, Zoom-nya Miss Gan ya, gali ilmunya terus ya. Kemudian action kan ya, no complain, jangan komplain teman-teman, jangan mengeluh karena itu akan menambah kekecewaan. Ya, aduh, saya nggak bisa nih. Jangan gitu teman-teman. Aduh, saya susah banget mencari member. Jangan mengeluh teman-teman. Tapi penuh keyakinan, yes, saya bisa. Walaupun hari ini saya nggak bisa, saya pasti bisa besok. Saya pasti gitu terus. Jangan mengeluh ya. Jadi kalau mengeluh itu tambah ngedon diri kita. Jadi no complain. Kemudian attitude ya, attitude number one ya. Attitude number one. Attitude itu apa? Cara bicara kita sama sponsor, cara bicara kita sama member itu. Attitude itu nomor 1 teman, karena ketika kita itu nggak punya attitude, selesai sudah bisnis kita ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan nih rasa hormat kita sama sponsor, sama kayak orang tua kita, sama member kita ya, perlakuannya harus dengan baik dan sopan ya. Kemudian sukses passive income akan menjadi milik kita ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada video nih yang luar biasa. Kita akan lihat nih misalkan video. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night.
Oh ya, oke. Itu tadi video saya waktu liburan ke Bali ya. Itu sangat luar biasa. Kata tadi Miss Gan bilang pada saat itu saya disuruh jadi pembicara dan saya bilang sama Miss Gan saya nggak bisa, saya lagi liburan, dapat bonus dari Swanghor nih. Oh iya, oh selamat ya Pak Tirta liburan bersama Swanghor ya. Inilah ya, ini videonya ya. Dan dari uang bonus saya jalan-jalan gitu ya di ke Bali ya. Ada lagi satu video Miss Gan. Nah, ya, You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. Oke, luar biasa ya. Jadi video ini sangat menginspirasi sekali buat saya karena beliau ini orang dari Pakistan ya. Dia ini aslinya dia tuh cacat teman-teman, orang di kursi roda ya. Dia tuh di kursi roda, dia cacat. Mohon maaf ya, dia kehidupannya sangat menyedihkan ya. Kalau mau saya ngomong sih kurang enak ya. Oke, saya ngomong dia diperkosa, di ini pokoknya dia kehidupannya sangat menyedihkan sampai dia cacat. Ya, tapi dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah. Dia orangnya cantik ya, dia tidak mau menyerah. Orang lain mungkin akan kalau di posisi dia akan bunuh diri. Tapi beliau itu tidak menyerah. Dia nggak, tapi dia keluar, dia menginspirasi orang-orang seperti dia, ya. Jadi kita yang mungkin hari ini dalam keadaan sangat down, jangan ngedown teman-teman. Keluar, cari orang-orang yang sama kayak teman-teman mungkin lagi down, berikan inspirasi yang positif dan berikan motivasi yang memberikan semangat. Ketika orang itu bangkit, itulah hidup. Ya, itu kata beliau. Ya, jadi kehidupan ini bukan tentang kalau teman-teman ngomong, saya bosen Pak Wijaya ngejar uang terus. Oke, di Selangor nggak kayak gitu, nggak ngejar uang terus. Tapi kita mengejar arti hidup. Ini arti hidup itu apa gitu ya. Dan di sini saya menemukan arti hidup itu karena dengan jamur ini, semua lingsi ini, semua insya Allah kalau ketemu sama Swanghor akan jadi orang. Ya, seperti itu saja Miss Gan. Terima kasih sekali. Luar biasa. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhayo. Om Santi 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 Om.